Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Aulia dengan NIM 210306015, Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan melakukan praktikum anatomi dan fisiologi ternak pada ternak ruminansia. Hewan ruminansia adalah hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanan sebanyak 2 kali, yaitu menelan bahan mentah, kemudian yang kedua yaitu mengeluarkan makanan yang setengah telah dicernanya, lalu mengunyahnya kembali. Contoh hewan ruminansia adalah sapi, kerbau, kambing, rusa, dan kijang. Kemudian saya akan menjelaskan sistematika kambing, yaitu Kingdom Animalia, Superfilum Chordata, Filum Vertebrata, kelas Mammalia, Ordo Ariodactyla, famili Bovidae, genus Capra, spesies Capra sp. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai organon-organon pada traktus digestivus. Yang pertama yaitu ada Cavomoris atau rongga mulut yang berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Rahang hewan ruminansia dapat bergerak menyamping untuk menggiling makanannya. Di dalam rongga mulut terdapat organon-organon pencernaan lainnya seperti yaitu ada gigi atau dentis yang terdiri dari gigi geraham yang berguna untuk mengunyah makanan, mengalami perkembangan sehingga memiliki jumlah gigi yang banyak dan berukuran besar, serta digunakan untuk memotong makanan. Untuk premolar berjumlah 3 buah, dan untuk molar atau gigi geraham belakang juga berjumlah 3 buah. Total gigi atas adalah 10 buah dan total gigi bawah adalah 10 buah. Kemudian diastanfa. Diastanfa adalah bagian tanpa gigi atau tempat menjulurkan lidah. Kemudian lingua atau lidah berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju ke ventriculus. Kemudian saliva atau cairan khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Kemudian yang kedua yaitu pharynx. Pharynx adalah pangkal dari kerongkongan. Dan yang ketiga yaitu ada esophagus, lanjutan dari pharynx. Selanjutnya yang keempat yaitu ventriculus atau lambung. Setelah makanan masuk ke esophagus, selanjutnya masuk ke ventriculus. Proses pencernaan pada lambung menampung makanan sementara sebelum dikeluarkan kembali. Selain itu, lambung berfungsi dalam proses pembusukan makanan dan menghasilkan enzim selulase yang dapat mengurai selulosa. Kemudian di lambung ini terdapat beberapa bagian, yaitu ada rumen yang berwarna pink. Kemudian ada omasum yang berwarna orange. Lalu ada abomasum berwarna hijau. Dan ada retikulum yang berwarna biru. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses perjalanan pakan. Pertama, rumput dikunyah di dalam mulut, kemudian dilanjutkan menuju ke esophagus untuk disalurkan ke lambung. Selanjutnya, dari esophagus, makanan menuju ke rumen. Proses yang terjadi di rumen yaitu makanan dicerna dan menjadi bubur dengan bantuan gerakan mengaduk oleh dinding rumen. Pada saat sapi istirahat, pakan yang berada dalam rumen akan dikembalikan lagi ke mulut untuk dikunyah kembali. Di dalam rumen akan dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan yang masih kasar atau bolus. Bolus akan dimasukkan kembali ke mulut atau proses regurgitas untuk dikunyah kembali atau disebut dengan proses remastikasi. Kemudian bolus kembali atau proses regurgitasi. Selanjutnya bolus tersebut dicerna lagi ditelan oleh enzim-enzim mikroba rumen dan namanya berubah menjadi digesta. Setelah itu makanan akan direniskan menuju retikulum. Pada retikulum, makanan dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum. Nah, selanjutnya makanan dilanjutkan ke omasum. Pada omasum juga menghasilkan amonia dan mungkin asam lemak terbang. Selanjutnya, makanan dilanjutkan ke abomasum. Pada abomasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah makanan dicerna di abomasum, makanan akan dilanjutkan ke intestinum tendium. Pada kambing, usus halus ini panjangnya kurang lebih yaitu 20-30 cm. Pada usus halus terjadi proses absorpsi atau fermentasi. Selain itu terjadi juga penyerapan sari-sari makanan. Dan pada akhirnya, makanan akan dikeluarkan di anus.
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fungsi dari rumen, retikulum, omasum, abomasum, dan intestinum tenuum. Di sini ada rumen. Rumen berfungsi untuk penyimpanan makanan sementara, makanan yang telah ditelan. Kemudian di sini juga ada retikulum. Retikulum sebagai tempat penambahan enzim sehingga makanan berubah menjadi gumpalan kasar atau bolus. Kemudian di sini juga ada omasum. Omasum berfungsi membantu makanan secara kimiawi dengan menggunakan enzim serta berfungsi juga dalam penyerapan makanan, air, asam lemak tertentu, dan natrium yang terkandung dalam hijauan pakan. Kemudian, fungsi abomasum yaitu sebagai tempat terjadinya fermentasi selulosa dengan bantuan bakteri. Dan di sini juga ada intestinum tenuum yang berfungsi sebagai penyerapan sari-sari makanan yang telah diproses dalam lambung yang kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mikroba yang terdapat dalam rumen yang dibagi menjadi 4 jenis, yaitu ada bakteri, protozoa, fungi, dan mikroorganisme lainnya seperti virus. Yang pertama bakteri. Bakteri merupakan biomasa terbesar di dalam rumen. Beberapa jenis bakteri dari spesies Micrococcus, Staphylococcus, dan Streptococcus yang ditemukan menempel pada epitel dinding rumen. Di samping itu terdapat spesies bakteri metanogen yang hidup menempel pada protozoa. Sedangkan berdasarkan jenis bahan yang digunakan dan hasil fermentasinya, bakteri dikelompokkan menjadi 8 jenis, yaitu bakteri selulolitik, bakteri proteolitik, bakteri metanogenik, bakteri amilolitik, bakteri yang memfermentasikan gula, bakteri pemanfaatan asam, dan bakteri hemoselulolitik. Yang pertama yaitu bakteri selulolitik. Bakteri selulolitik adalah bakteri yang menghasilkan enzim selulosa dari hidrolisis glukosa, dapat menghidrolisis hemiselulosa. Keuntungan dari bakteri ini, energi atau ATP yang dihasilkan cukup untuk digunakan oleh bakteri itu sendiri, sehingga tidak mengurangi pemakaian energi oleh ternak itu sendiri. Contoh dari bakteri selulolitik ini adalah Bacteroides succinogenes. Yang kedua yaitu bakteri hemiselulotik. Hemiselulosa adalah struktur polisakarida yang penting di dalam dinding sel. Meskipun demikian, ada beberapa mikroorganisme yang dapat menghidrolisa selulosa. Antaranya yaitu Clostridium cellulophorans dan Bacteroides ruminicola. Yang ketiga yaitu ada bakteri proteolitik, merupakan jenis bakteri yang paling banyak terdapat pada saluran pencernaan makanan mamalia, termasuk karnivora. Contoh bakteri proteolitik yaitu adalah Bacteroides amylophilus dan Clostridium sporogenes. Yang keempat yaitu bakteri metanogenik. Sekitar 25% dari gas yang diproduksi di dalam rumen adalah gas metan. Bakteri pembentuk gas metan ini lambat pertumbuhannya. Contoh bakteri ini antara lain yaitu Methanobacterium ruminantium dan Methanobacterium formicium. Yang kelima yaitu bakteri lipolitik. Bakteri lipolitik ini adalah beberapa spesies bakteri yang menggunakan gliserol dan sedikit gula. Sementara itu beberapa spesies lainnya dapat menghidrolisa asam lemak tak jenuh dan sebagian lagi dapat menetralisir asam lemak rantai panjang menjadi keton. Yang keenam yaitu bakteri pemakai asam atau exit utilizer bacteria. Beberapa jenis bakteri dalam rumen dapat menggunakan asam laktat, meskipun jenis bakteri ini umumnya tidak dapat dalam jumlah yang berarti. Beberapa spesies bakteri pemakai asam laktat yang dapat dijumpai dalam jumlah yang banyak setelah ternak mendapatkan tambahan jumlah makanan butiran maupun pati dengan tiba-tiba adalah Peptostreptococcus bacterium, Propionibacterium, Selemonas lactylitica. Yang ketujuh yaitu bakteri pemakai gula atau sugar utilizer bacteria. Hampir semua bakteri pemakai polisakarida dapat memfermentasikan disakarida dan monosakarida, yang mana sebenarnya gula akan lebih efisien apabila dapat dicerna dan diserap langsung di usus halus. Kemudian yang ke-8 yaitu bakteri ureolitik. Beberapa jenis bakteri ureolitik menempel pada epitelium dan menghidrolisa urea yang masuk ke dalam rumen melalui difusi dari pembuluh darah yang terdapat pada dinding rumen. Salah satu contoh bakteri ureolitik ini misalnya adalah Streptococcus sp. 9 yaitu protozoa. Sebagian besar protozoa yang terdapat di dalam rumen adalah ciliata, meskipun flagellata juga banyak dijumpai.
Ciliata ini merupakan non-patogen dan anaerob mikroorganisme. Ciliata rumen dapat dibedakan menjadi 3 ordo, yaitu ordo Prostomatida, ordo Trichostomatida, dan ordo Entodiniomorphida. 10 yaitu fungi atau jamur. Jamur ini sangat berperan penting dalam komunitas mikroba rumen. Fungi atau jamur akan memecah bahan makanan yang sulit dicerna dalam mikroba rumen. Selain itu, fungsi fungi atau jamur sangat berperan dalam degradasi serat yang terkandung dalam pakan. Salah satu contoh fungi dalam rumen antara lain yaitu jamur Sycomycotes anaerob yang pada umumnya terdapat pada sapi dan domba yang diberi makanan berserat tinggi. Mungkin hanya yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.